Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada November 2004 sekitar jam 11.30 malam, dua petugas polisi yang sedang patroli di daerah Rosil menemukan sebuah mobil berwarna hijau metalik yang melintas di trotoar. Lampu dalam kondisi menyala redup dan bagian depan mobil masuk ke jalan serta mesin mobil dalam keadaan mati. Melihat hal itu, petugas segera mendekat untuk memeriksa keadaan. Melalui kaca depan dan jendela yang terbuka, terlihat seorang pemuda duduk di kursi pengemudi dengan kondisi telah meninggal akibat diserang pada bagian dada. Sang petugas pun segera mengamankan lokasi dan menghubungi petugas lainnya. Setibanya di TKP, para medis yang memeriksa menemukan bahwa pakaian korban telah hilang. Selain luka tusuk pada bagian dada, di lehernya juga terdapat seutas tali nilon berwarna biru yang diikatkan pada sandaran kursi. Mereka pun mengumpulkan beberapa barang bukti sebelum akhirnya mengirim korban untuk dilakukan otopsi. Polisi pun mengidentifikasi korban dengan menghubungi pemilik mobil untuk memberikan informasi tentang kejadian tersebut. Setelah dikonfirmasi, diketahui bahwa mobil tersebut milik seorang pria bernama Gorbani dan korban adalah putranya yang bernama Aras yang merupakan seorang mahasiswa teknik yang baru berusia 19 tahun. Orang-orang menggambarkan Aras sebagai sosok yang baik hati dan penuh kasih serta baik terhadap keluarga maupun orang lain. Kepergiannya membuat banyak orang merasa kehilangan karena dia tidak pernah terlibat dalam masalah apapun sehingga banyak orang yang mengaguminya. Aras juga sangat tekun dan fokus belajar untuk mengikuti jejak ayahnya di dunia teknik. Pemuda itu memiliki banyak harapan serta rencana untuk masa depannya. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika di tubuh korban terdapat sebanyak 46 luka yang berada di sekitar bagian dada. Diduga pelaku menggunakan sajam dengan panjang 6 hingga 7 cm. Karena tidak ditemukan adanya luka akibat perlawanan, forensik meyakini bahwa ada lebih dari satu pelaku. Pelaku pertama bertugas untuk menahan tubuh Aras dari belakang dengan menggunakan sabuk pengaman di saat pelaku lainnya sedang melakukan penyerangan. Selain itu, di kantong baju Aras ditemukan sepotong kecil paku keling. Namun pada saat itu, forensik belum bisa memastikan apa hubungan paku tersebut dengan kasus ini. Di saat bersamaan, detektif menanyai keluarga korban untuk mencari tahu apakah ada orang yang mereka curigai. Dengan sangat yakin ayah Aras yang bernama Gorbani meminta polisi untuk memeriksa keluarga dari pacar Aras yang bernama Mana. Menurutnya Aras dan Mana telah berpacaran selama kurang lebih dari 15 bulan. Namun keluarga gadis itu tidak menyukai hubungan tersebut. Sedangkan menurut teman-teman Aras, hubungan di antara Aras dan abang Mana yang bernama Mujibar diketahui juga tidak akur. Berdasarkan informasi tersebut, keesokan hari pada jam 7 pagi, polisi mendatangi rumah keluarga Mana yang membuat semua orang di sana terbangun. Beberapa petugas menangkap Mujibar yang saat itu masih berada di atas tempat tidur dan membawanya ke kantor polisi. Sedangkan petugas lainnya yang melakukan penggeledahan menyita beberapa pakaian, koleksi sajam, serta mengumpulkan sampel DNA termasuk sidik jari pemuda itu. Walaupun keluarga Aras berasal dari Iran, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, namun ayahnya memilih untuk menjadi ateis. Meskipun begitu, ia tetap percaya pada nilai-nilai kemanusiaan dan selalu mengajarkan hal-hal baik pada anaknya. Yang hal itu dia lakukan agar di kemudian hari anak-anaknya dapat memilih sendiri keyakinan yang ingin mereka anut. Di sisi lain, ayah Mana yang bernama Komir ingin menjodohkan putrinya dengan keluarga lain yang taat beragama. Ketika mengetahui bahwa putrinya yang masih berusia 16 tahun saat itu sedang menjalin hubungan dengan Aras, Komir yang merasa khawatir karena Aras tidak dibesarkan dengan latar belakang religius, tentunya dengan tegas melarang
serta meminta Aras untuk menjauhi sang putri. Namun karena tidak mendengarkan perintah ayahnya, secara diam-diam gadis itu tetap berhubungan. Dan sejak saat itu, Mana mulai mengalami kekerasan dari sang ayah. Tidak tahan dengan tekanan tersebut, sehingga gadis itu memilih untuk kabur dan tinggal di luar. Namun beberapa bulan setelahnya, ketika Mana mengetahui dirinya hamil, Aras segera memberitahu ayahnya dan mengatakan ingin menikahi sang kekasih. Hal ini didukung oleh Gorbani yang bersedia menanggung seluruh biaya pernikahan mereka, karena bagi pria itu yang terpenting keduanya saling mencintai. Tetapi pada satu waktu, secara tidak sengaja Mana bertemu dengan ibunya di sebuah pusat perbelanjaan. Wanita itu sangat kaget saat melihat perut sang putri yang tampak mulai membuncit. Dengan berbagai alasan, dia berusaha membujuk Mana untuk segera pulang. Yang di saat itulah, pada akhirnya keluarga besar mereka mengetahui tentang kehamilan tersebut. Saat diinterogasi, Mujibar bersikap sangat santai dan mengaku tidak terlibat dalam insiden tersebut. Yang setelah diperiksa dalam rekaman CCTV jalan, pada jam-jam sebelum tewasnya Aras, dia terlihat sedang menarik uang di ATM. Dan menurut pengakuannya, setelah dari ATM dia pun pergi makan malam di sebuah restoran sebelum akhirnya pulang ke rumah sekitar jam 3 pagi dengan menaiki sebuah taksi. Setibanya di rumah, saat itu kedua orang tuanya sedang beribadah di kamar mereka, dan Mujibar pun tidur di kamar bersama dengan adiknya yang telah tertidur lebih dulu. Polisi pun berhasil mendapatkan catatan transaksi dari rekening Mujibar yang jamnya disesuaikan dengan rekaman CCTV. Terlihat pemuda itu benar-benar melakukan transaksi penarikan uang seperti pengakuannya. Dia bahkan juga terekam di beberapa CCTV dari tempat-tempat tertentu yang berada di sekitar area ATM hingga ke jalan menuju rumahnya. Untuk mencari info lainnya, polisi memeriksa riwayat panggilan di ponsel Aras. Di sana, terlihat pemuda itu melakukan beberapa panggilan telepon ke ponsel milik Mamnur yang merupakan adik dari Mana. Dan pesan SMS terakhir yang dikirim Aras terlihat pada jam 8.45 malam yang mengatakan akan segera menjemput Mamnur yang saat itu menunggu di daerah Rose Hill. Jarak dari rumah Aras ke tempat tersebut sekitar 10 menit hingga 15 menit berkendara. Tetapi sayangnya, dia ditemukan tewas sejauh 500 meter dari tempat Mamnur menunggu. Melihat di dalam mobil Aras terdapat banyak cairan merah, polisi yakin jika baju pelakunya tentunya juga terkena cipratan tersebut. Dan melihat posisi pelaku saat menyerang dari belakang, kemungkinan besar dia juga mendapat luka pada bagian tangan. Polisi pun segera mengumpulkan sidik jari yang ada di dalam mobil dengan harapan akan menemukan bukti keterkaitan Mujibar. Tetapi karena pemeriksaan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini membuat polisi kesulitan. Karena di saat bersamaan, masa penahanan polisi akan berakhir dan mereka masih belum menemukan bukti kuat tentang keterlibatan pemuda itu. Hingga pada akhirnya, Mujibar pun dibebaskan dengan uang jaminan. 2 hari setelah Mujibar dibebaskan, 2 orang pekerja yang berada di daerah Ramers Lane melihat sebuah mobil Toyota berwarna merah yang mendadak berhenti dengan cepat dan pengemudinya segera keluar untuk membuang sesuatu. Tetapi karena jarak mereka yang tidak terlalu dekat dengan mobil tersebut, sehingga kedua pria itu tidak bisa memberikan gambaran yang jelas tentang si pengemudi. Namun ketika tiba-tiba mereka teringat tentang kasus Aras, keduanya memutuskan untuk melihat apa yang dibuang oleh pengemudi itu. Yang di sana terdapat sebuah tas berisi sebuah topi baseball, baju Nike berwarna biru, sepasang sarung tangan berwarna hitam, dan sebuah sajam jenis kupu-kupu yang telah rusak. Polisi yang mendapat laporan tersebut segera menemui kedua saksi yang setelahnya mengirim barang temuan tersebut pada forensik. Yang pada sajam tersebut, forensik menemukan bekas cairan merah dan DNA milik Aras. Dengan kondisi sajam yang telah rusak, terlihat jelas jika serangan tersebut terjadi dengan sangat brutal, sehingga membuat paku keling pada benda itu juga ikut patah. Dan paku yang ditemukan di kantong baju Aras merupakan paku yang berasal dari sajam tersebut. Dan beberapa paku lainnya terjatuh di dalam mobil Aras
yang berada di dekat rem tangan sebelah kiri. Sedangkan pada baju nek biru juga ditemukan cairan merah milik Aras, dan pada topi baseball terdapat sejumput rambut dengan DNA milik Mujibar. Namun saat kembali ditangkap dan diinterogasi, Mujibar menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan jika topi itu adalah topi lama yang sudah tidak terpakai, dan dia sendiri tidak ingat apakah topi tersebut telah hilang atau dicuri orang lain. Selain DNA Mujibar, di topi itu juga ditemukan DNA milik sang ayah Komir, yang setelah diselidiki, pria itu bahkan memiliki mobil Toyota berwarna merah seperti yang dilihat oleh kedua saksi. Saat Komir ditanyai, walaupun mengaku berada di sekitar area Rames Lane, namun dia menyangkal bahwa dialah si pengemudi yang membuang tas tersebut. Tidak lama kemudian, forensik menemukan bukti baru dari sarung tangan hitam yang saat dibalik memiliki bekas sobekan akibat sajam. Di sana terdapat noda darah yang berasal dari 3 orang, dan setelah diperiksa, dinyatakan cocok dengan DNA milik Mujibar, Komir, dan Mamnur putra bungsunya yang saat itu masih berusia 15 tahun. Saat diperiksa, di jari bocah itu ditemukan adanya bekas luka, namun dia membantah terlibat dan mengaku tidak tahu bagaimana jarinya bisa terluka. Dengan adanya temuan ini, polisi pun mendapat gambaran kasus tersebut. Dengan Komir sebagai dalang, Mujibar bertugas menahan tubuh Aras dengan menggunakan sabuk pengaman dan Mamnur yang melakukan eksekusi. Komir tentunya merencanakan hal ini dengan sangat matang karena dia merasa terhina akibat hubungan sang putri dengan Aras dan dia tidak ingin kehamilan Mana menjadi aib bagi keluarga mereka. Honor killing merupakan tradisi dan praktik yang telah dilakukan selama berabad-abad. Dengan adanya hal ini, memberikan hak pada orang tua, saudara laki-laki atau kerabat untuk melenyapkan anggota keluarga lainnya yang dianggap telah melanggar aturan. Seringkali anggota termuda yang dipilih sebagai eksekutornya karena hukumannya akan lebih ringan jika dibandingkan dengan orang yang telah dewasa. Dalam kasus ini, polisi mempercayai bahwa Komir meyakini jika dengan menikam dada Aras secara berkali-kali merupakan simbol untuk membuang habis rasa cinta yang ada di hatinya. Sedangkan tali di lehernya sebagai simbol untuk menunjukkan kendali dan kemenangan tertinggi serta sebagai penghinaan. Dengan kematian Aras, Komir percaya jika kehormatan keluarganya telah dipulihkan dan untuk melindungi anak-anaknya, Komir membuang semua bukti kejahatan. Di saat kasus sedang berjalan, Gorbani menemui Mana untuk mengatakan jika dia ingin merawat cucunya. Namun pria itu sangat kaget ketika 24 jam kemudian melihat perut Mana yang telah kempes, yang artinya setelah kepulangannya dari sana, gadis itu telah dipaksa orang tuanya untuk melenyapkan kehamilan itu. Dalam persidangan yang dilakukan pada November 2005, ketiga tersangka dengan wajah sekaku kanebo kering bersikeras membantah semua tuduhan. Namun setelah menjalani persidangan selama 4 minggu, semuanya divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman minimal 14 hingga 20 tahun. Saat putusan bersalah dibacakan, Gorbani berteriak dengan keras dan mengangkat tinjunya. Namun ketiga pelaku tetap tidak bereaksi apa-apa. Hingga saat ini, Gorbani masih berusaha keras agar keputusan bebas bersyarat tersebut dibatalkan. Dia bahkan berkali-kali menulis surat pada menteri dan anggota parlemen yang bertujuan mendesak mereka untuk mempertimbangkan kembali hukuman tersebut. Namun sayangnya permintaan itu tidak dikabulkan karena 2 dari pelaku telah dibebaskan, sedangkan Komir saat ini masih berada di tahanan sambil menunggu masa bebas bersyarat. Amrin dikenal sebagai gadis cerdas, ambisius dan penuh semangat yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di Pakistan dan bekerja sebagai guru. Namun seperti yang terjadi dalam tradisi di negara itu, dia harus menerima perjodohan yang telah diatur oleh keluarganya. Pada awalnya dia dijodohkan dengan seorang pemuda yang merupakan putra tertua dari keluarga Khalid Sheikh bernama Saga. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba pria itu mundur dan digantikan dengan adiknya yang bernama Asgar yang berusia 7 tahun lebih muda dari Amrin.
Keluarga Khalid memiliki 4 orang anak dan sudah 30 tahun tinggal di Inggris. Sehingga setelah Amrin menikah, pada November 2014, dia pun dibawa ke Inggris untuk memulai kehidupan baru. Di sana mereka tinggal bersama keluarga sang suami di daerah Huddersfield. Namun sayangnya, kehidupan sebagai pengantin baru yang tentram tidak dia dapatkan karena hanya beberapa bulan setelah kedatangannya, keluarga sang mertua mulai memperlihatkan jiwa-jiwa iblisnya. Dan ketidakharmonisan rumah tangga Amrin perlahan mulai semakin terlihat nyata. Sang ibu mertua yang bernama Sapnam setiap harinya selalu mengomel dan mengeluh tentang sikap menantunya yang dianggap malas serta tidak bertanggung jawab. Menurutnya selain tidak memasak dan tidak mengurus suami, Amrin juga tidak merawat diri serta jarang mandi. Mendengar cocotan mulut istrinya, Khalid sang suami mengatakan pada salah seorang sepupunya bahwa dia akan memulangkan Amrin kembali ke Pakistan. Namun Sapnam menolak ide tersebut dan melarang suaminya ikut campur. Dan karena diancam tidak akan diberi jatah tiap malam Jumat, sehingga Khalid yang memuja siput gurun milik sang istri seketika hanya terdiam sambil garuk-garuk pantat. Sebagai pemegang tata tertinggi di rumahnya, Sapnam membuktikan ancamannya. Keesokan hari yang bertepatan dengan malam Jumat, dengan gaya sok cantik, wanita itu bergegas masuk kamar dan pura-pura tidur. Sejak siang dia sengaja tidak mencukur segala perbuluan di anggota tubuhnya yang bertujuan agar Khalid menjadi ilfil. Dan rencananya berhasil ketika sang suami seketika loyo temporer saat melihat bulu kaki sang istri yang tebalnya mengalahkan bulu ketek Samson. Akibat tidak mendapat jatah mingguan dan gagal mengeluarkan tai macan, semalaman Khalid tidak bisa tidur. Akibatnya, di pagi hari suasana menjadi panas yang memicu pertengkaran hebat. Setelah pertengkaran tersebut, Sapnam yang kesal segera menelpon dan curhat pada sepupunya bernama Naila. Saat itu dia mengaku sangat menyesal karena telah menjodohkan dan memaksa putranya untuk menikahi Amrin. Sebagai mertua, Sapnam bukanlah mertua impian bagi para gadis-gadis. Dengan bibir monyongnya, setiap hari wanita itu hanya bisa bergibah tentang sang menantu. Sedangkan di sisi lain, Amrin yang sewaktu tinggal di Pakistan adalah gadis yang bisa diandalkan, tentu saja menjadi menciut ketika tinggal bersama keluarga mertuanya yang sangat toksik. Sejak tinggal di Inggris, Amrin yang tidak bisa bekerja saat itu hanya mendapat uang saku dari sang ayah mertua. Sedangkan suaminya sudah pasti adalah pria Mokondo. Selain itu Amrin juga jarang keluar rumah. Dan sekalinya bepergian keluar selalu ditemani oleh salah seorang anggota keluarga. Bahkan paspornya juga ditahan serta disimpan oleh adik iparnya yang bernama Sagufa. Sagufa sendiri walaupun telah berusia 21 tahun, namun dia memiliki IQ 68 yang setara dengan kecerdasan anak berusia 10 tahun. Semua perlakuan buruk keluarga Sapnam tentu saja bertujuan untuk mengekang pergerakan Amrin. Dan semua keadaan tersebut semakin diperparah dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat minim. Yang hal ini tentunya semakin mempersulitnya untuk berinteraksi dengan orang-orang di luar keluarga itu. Dengan kondisi tersebut, banyak orang-orang yang mempertanyakan mengapa Amrin mau menikahi seorang pria Mokondo yang masih numpang hidup di bawah ketek mamanya. Dan jawabannya adalah karena faktor ekonomi. Masih banyak para keluarga di Pakistan yang menganggap jika orang Pakistan yang tinggal di luar negeri tentunya telah sukses dan kaya raya. Dengan pola pikir yang sangat sederhana, mereka melihat hal ini sebagai peluang bagus untuk meningkatkan taraf hidup. Sehingga menikahkan anak gadis mereka dengan harapan sang putri akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Hanya saja yang tidak mereka ketahui bahwa tidak semua perantau menjadi kaya dan bahkan masih banyak yang harus berjuang karena harus bergelut dengan harga sembako yang terkadang bikin sakit kepala. Begitu pula dengan keluarga Sapnam yang saat pulang kampung berlagak seperti sultan, tetapi saat berada di Inggris kembali ke setelan pabrik sebagai hamba sahaya. Dengan banyaknya anggota keluarga yang tinggal di rumah itu, mereka juga harus mengeluarkan biaya lebih. Terutama karena anak-anaknya sangat suka memama biak seperti sapi-sapi India.
Dan semua kesulitan yang dia alami justru ditumpahkan pada Amrin sang menantu, yang sebenarnya juga ikut ketiban sial karena mendapat mertua dan suami kere. Selama berada di sana, walaupun Amrin diperlakukan seperti ART, tetapi apapun yang dilakukannya selalu salah. Dan karena selalu disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga, sehingga dia tidak punya waktu untuk mengurus diri sendiri. Dia juga jarang mandi karena Sapnam selalu mengomel tentang tagihan air yang meningkat. Pada satu waktu, dua kerabat Amrin yang bernama Raima dan Nala saat itu datang berkunjung untuk menemuinya. Mereka sangat khawatir karena sejak Amrin tinggal di Inggris, mereka tidak pernah mendengar kabar. Namun setibanya di sana, alih-alih disambut sebagai tamu, Sapnam justru menghalang-halangi dengan berbagai alasan busuk. Seperti Amrin sedang tidak di rumah atau tidak boleh dikunjungi. Dan saat Asgar mengetahui tentang kedatangan para tamu tersebut, dia juga mengancam akan mengusir mereka jika tidak segera meninggalkan rumahnya. Hal ini membuat Raima yang khawatir segera melapor pada polisi. Tetapi sayangnya, ketika 2 hari kemudian polisi mendatangi rumah tersebut, karena Amrin tidak bisa berbahasa Inggris, mereka tetap tidak bisa mengetahui apa yang terjadi. Apalagi di saat itu, semua anggota keluarga ikut duduk menemani di ruang tamu, yang tentunya menghambat polisi untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Sebulan kemudian pada 1 Agustus 2015, tiba-tiba Sagufa menghubungi ambulans dan melaporkan bahwa Amrin mengalami sesak nafas. Saat para medis tiba dan menemukan Amrin yang tidak sadarkan diri sedang terbaring di atas tempat tidur, mereka pun segera melarikannya ke rumah sakit. Tetapi walaupun dokter telah berusaha keras untuk menyelamatkannya, namun Amrin gagal untuk diobati. Dan sejak saat itu, dia pun mengalami koma akibat cedera otak parah. Dan untuk bertahan hidup, dia sepenuhnya bergantung pada alat bantu medis, yang menurut para dokter, Amrin bahkan tidak memiliki harapan untuk sembuh. Dari hasil pemeriksaan medis, cedera otak yang dialami Amrin disebabkan oleh pemberian obat diabetes secara sengaja, yang obat tersebut ternyata merupakan milik Sapnam. Saat itu dokter berasumsi bahwa Amrin secara tidak sengaja telah meminumnya, atau ada orang lain yang sengaja memberikan obat tersebut dengan tujuan tertentu. Obat tersebut sangat berbahaya jika diminum oleh orang yang tidak menderita diabetes, karena akan membuat kadar gula darahnya turun drastis yang menyebabkan kerusakan otak akibat kekurangan glukosa. Dan Amrin sendiri telah meminumnya sejak 3 hari sebelum dilarikan ke rumah sakit, yang selama itu pula dia mengalami masa kritis dan tidak sadarkan diri. Akibatnya selain mengalami cedera otak, dia juga mengalami komplikasi dan termasuk infeksi paru-paru. Dokter Nigel yang saat itu merawat Amrin menemukan banyak keanehan pada sang pasien. Selain kesalahan minum obat yang disengaja, Amrin sepertinya juga sering mengalami penyiksaan. Saat itu di tubuhnya, dokter menemukan luka bakar akibat disiram air panas yang sepertinya dicampur dengan zat kimia. Luka tersebut meluas hingga ke punggung bawah dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Luka tersebut merupakan jenis luka yang sangat jarang ditemuinya selama berpraktek menjadi dokter. Namun ketika dia menanyakan hal tersebut pada keluarga Sapnam, wanita itu tentunya membantah semua kecurigaan dan justru bertingkah bagaikan mertua yang suci. Sehingga untuk mencari tahu apa yang terjadi, kali ini dokter Nigel menanyai sang suami Asgar, tetapi dia juga berbohong dengan mengaku tidak tahu apa-apa. Sedangkan seorang dokter lainnya yang bernama Timothy, yang pertama kali menangani Amrin di IGD, juga sempat menanyakan hal yang sama pada Asgar. Di hadapan keluarganya, pria itu berusaha untuk menyesatkan sang dokter dengan mengaku jika selama 3 hari terakhir, Amrin mengalami sakit kepala yang parah yang membuatnya tidak nafsu makan. Namun ketika dokter Timothy menanyakan tentang luka bakar di tubuh istrinya, dengan wajah blow-on Asgar mengaku tidak tahu menahu tentang penyebab luka tersebut. Berdasarkan informasi ini, dokter Nigel dengan cepat menyadari jika keluarga itu sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Dia sangat yakin jika sebelum dibawa ke rumah sakit, Amrin tentunya telah mengalami penyiksaan berat. Kecurigaan tersebut dibenarkan oleh seorang perawat
yang pertama kali menerima kedatangan Amrin. Menurutnya, saat dibawa ke sana, wanita itu dalam kondisi dehidrasi, kurang gizi, dan pakaian dalamnya terdapat bekas ompol serta BAB yang tidak dibersihkan. Dokter Nigel pun melaporkan hal ini pada polisi yang segera membawa keluarga Sapnam untuk diinterogasi. Namun setibanya di sana, semua anggota keluarga mereka saat itu kompak untuk tutup mulut. Walaupun saat itu Asgar sempat mengaku mencintai istrinya, tetapi setelahnya pria itu juga ikut-ikutan diam dan berpura-pura tidak tahu. Hingga beberapa waktu kemudian, salah seorang dari mereka mengaku bahwa karena Amrin dianggap tidak memenuhi harapan keluarga, sehingga sebagai bentuk pembalasan, wanita itu dipaksa untuk minum obat dan disiksa secara fisik yang pada akhirnya membuat Amrin harus bergantung pada alat bantu kehidupan. Dalam persidangan terbongkar fakta yang sebenarnya, bahwa saat itu Amrin yang sedang sakit kepala, secara terus-terusan dipaksa untuk meminum obat milik Sapnam. Dan ketika tidak sadarkan diri, tidak satupun dari keluarga itu yang mempedulikannya. Bahkan saat Amrin sempat tersedak muntahannya, walaupun di antara mereka ada yang mengetahui hal tersebut, namun tidak satupun yang mau membantunya. Dan ketika 3 hari kemudian Amrin yang sekarat mulai mengeluarkan suara-suara aneh, di saat itulah Sagufa menghubungi ambulan. Namun sebelum kedatangan para medis, dengan buru-buru mereka membersihkan tubuh Amrin dan membuang semua pakaian kotornya. Setelahnya kasur kotor bernoda yang sebelumnya dipakai Amrin juga dibuang dan diganti dengan kasur yang bersih. Yang hal ini dilakukan tentunya dengan tujuan untuk menutupi kejahatan mereka. Bahkan adik bungsu Sagufa yang bernama Sakalane, yang saat itu masih berusia 16 tahun, juga ikut menyiksa serta menyembunyikan bukti kejahatan keluarganya. Saat ambulan tiba, Sagufa mengaku jika Amrin sakit sejak 2 hari sebelumnya. Dia tidak nafsu makan dan hanya minum 2 buah parasetamol. Menurutnya Amrin juga sempat diperiksa dan dinyatakan mengalami gula darah. Namun sejak semalam, wanita itu mulai tidak sadarkan diri. Hal ini tentunya membuat para medis curiga, karena untuk apa memeriksa gula darah seseorang yang pastinya bukan penderita diabetes, dan mengapa harus menunggu selama 12 jam sebelum akhirnya menghubungi ambulan. Sang petugas yang merasa ada yang tidak beres, tanpa melakukan pemeriksaan pada umumnya, saat itu memutuskan untuk segera membawa Amrin ke rumah sakit. Sedangkan motif utama menyiksa Amrin karena mereka memandang rendah status sosial wanita itu, karena Amrin berasal dari latar belakang keluarga miskin yang juga berasal dari kampung, sehingga mereka menuntutnya untuk melakukan semua pekerjaan rumah tangga dan dianggap bukan manusia. Dalam persidangan akhir, Khalid, Sapnan, dan Asgar divonis penjara masing-masing selama 7 tahun. Sedangkan Sagufa divonis 1,5 tahun dengan masa penangguhan selama 2 tahun karena kondisinya yang memiliki IQ rendah. Dan si bungsu Sakalanye divonis selama 6 bulan penjara.